tiang sendiri Wayan Suarmo yang memang dari Diki, yang dari Landi. Dari kelas 2 SD nih kan tiang udah dipercaya dan kalau banyak ngubuh sampi nih ngubuh di rumah pulang dari sekolah hari kita hatinya berusaha lah mandiri, apalagi dengan orang tua yang memang kan orang-orang yang memang standarnya udah ekonomi kata nih. Kalau yang sekarang itu artinya masyarakat anak-anak itu sangat berbahagia lah bisa lahir di keadaan seperti ekonomi seperti ini kan. Kalau orang-orang tua dulu artinya untuk menghidupi anaknya mantan itu bekerja dengan susah payah, apalagi dengan sebagai petani sebagainya itu kan artinya ketika kita sampai bisa seperti ini pun udah bersyukur sebetulnya. Sekarang udah sekitar 3 bulan beliau udah meninggalkan kita. 2 tahun udah salah niku stroke-nya di rumah niku. Dan satu sisi yang artinya tidak pernah lah bertengkar dengan orang tua niku, memang dari kecil niku artinya walaupun beliaunya seperti apa yang tetap mengalah lah. Awalnya sih itu sebetulnya tiang niku atas gagasan teman-teman yang juga udah pendiri koperasi juga dulu. Beliaunya Pak Putu Sedan niku yang selaku penasehatnya Diki juga dulu. Awalnya sih tiang tidak mau karena tiang tahu sendiri dengan pendidikan jangan cuma tamat SMP. Tamat SMP waktu dulu. Memang sih kalau di SMP ini kan pernah lah belajar akuntansi, cuma debit kredit dan itu pun belum dipahami. Tapi karena artinya kita antusias dengan masyarakat yang ada di sini nantinya bagaimana kedepannya bisa membantu masyarakat yang memerlukan keuangan mendadak, dia juga mau sambil belajar itu dari 2006 itu. Karena dari partisipasi teman-teman sebetulnya, karena rencananya mau memang di Landi Diki mendirikan, membentuk. Kemungkinan karena apa? Mungkin karena kenal dipercaya gitu untuk memimpinnya. Tapi sih itu dah karena berkat bantuan beliau akhirnya tiang bisa sampai sekarang dipercaya gitu dari 2006 nih. Kalau di awalnya sih memang termasuk tiang merintis yang masing-masing pekerja karyawan sekarang nih sampai jadi ke rumah-rumahnya nih. Di satu sisi mereka juga sebagai buruh dan pekerja juga sama seperti tiang nike, peternak dan petani nike. Akhirnya dengan motivasi tiang nike, mereka ikutlah bergabung. Kalau awalnya sih di rumah dibentuknya koperasi nike, belum ada kantornya nih. Berarti kan prakerjaan nike kan 6 bulan baru proses pembentukan aktenya nike boleh setelah adanya nike. Makanya nike setelah hampir 6 bulan nike baru didirikan kantor, tapi kecil dulu di sini. Tapi karena 2013 ada program yang dari Kementerian Nikah, akhirnya kan tiang buat kantor yang lebih besar lah, termasuk UKM-nya Nikah kan program dari pusat juga. Ketika mendirikan Nikah memang sih masyarakat Nikah hampir tidak percaya lah sampai ada nasabah yang karyawan itu mau turun ke lapangan untuk nyari tabungan. Waktu awalnya itu memang disampaikan disuruh tidak nabung itu karena mungkin apa itu penjawabnya. Tapi sekarang sih semua orang-orang yang seperti itu udah sadar sih sebetulnya betapa pentingnya lembaga yang ada di desa itu untuk membantu ketika kepentingan masyarakat dengan hal yang mendesak itu bisa dibantu kan itu. Karyawan dan anggota Niko kalau sekarang sih hampir lumayan sih kepercayaannya gitu terhadap lembaga Niki. Di satu sisi artinya ketika masyarakat Niko mau menabung artinya dengan dana yang banyak mengendap Niko, kalau tiang tolak tidak enak kayaknya kan itu artinya dipercayakan ke kita gitu. Makanya dengan berbagai cara yang termasuk antisipasi lah untuk hal tersebut biar nantinya ketika ada penarikan seperti tadi Niko disampaikan, artinya dana cadangan itu tetap, artinya kalau sekarang ini artinya 500 juta sampai 1 miliar pun nasabah itu masih aman. Termasuk karyawan pun ikut yang memang tekankan dengan susah payah kita bangun dari awal nih bagaimana caranya biar kita di dalam nih artinya tetaplah kompak. Artinya kalau Diki walaupun ada bagian-bagian lah tugasnya di bagian kredit dan lain-lain tapi yang tetap kerjasamanya. Nah, memang sih kalau dulu awalnya itu kan masih pakai program manual yang waktu ikut yang buat sendiri padahal dia kan tidak tahu komputer itu yang buat sendiri. Tapi karena dengan berbanyaknya nasabah dan kepercayaan misalkan itu akhirnya tiang kan kewalahan kalau manual itu kan tidak bisa seperti sekarang itu. Makanya 2017 nasabah ikut yang
kerjasama dengan programmer. Kalau tiang sampai ke anggota niku hampir tiap tahun niku dapat beras 20 kilo beras plus minyak goreng dan sebagainya, tapi plus uang saku di luar bagian saunya niku yang sisihkan tiap bulannya niku di dana promosinya. Ketika pandemi Covid memuncak niku, tiang pun bisa di pertengahan 6 bulan niku membagikan 20 kg beras niku ke anggota yang hampir 200-an niku, 200 anggota niku. Kalau ke masyarakat ke daerah mana kerja niku ada yang 2% niku dari sau bersihnya niku. Umpamanya kalau di sau ditutup 100 juta ya 2 jutanya masuk ke desa adat. Yang jelas niku semua yang apa yang kita lakukan sampai bisa ini kan berkat anugerah beliau lah, yang mungkin dengan kita berbuat yang usahakan berbuat baik termasuk teman dan lain sebagainya, artinya kita pun bisa diberi kesehatan lah sampai saat ini itu. Tiang sih tetap semangat lah, artinya apalagi dengan lembaga niki, kalau tiang harapan sih sampai anak cucu tiang pun biar bisa generasinya lembaga niki tetap eksis seperti itu.